Iya. Tidak ada yang kabur ya. Ya, saya pernah ngajar di tempat lain, istirahat 5 menit, baliknya hilang 30%. Kabur. Waduh, gawat. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya belajar suta itu kalau kita tahu maknanya sangat membahagiakan. Kenapa? Bayangkan, ini adalah kitab yang diajarkan Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Kenapa saya ajak Bapak Ibu baca bersama dibandingkan saya jelaskan saja, betul ya? Karena biasanya para biku kan menjelaskan sebagai satu cerita yang sudah ngalir dibandingkan baca bersama. Kalau baca bersama Bapak Ibu jadi bisa melihat gaya bahasa orang 2600 tahun yang lalu. Walaupun agak sulit, betul ya? Kalau Bapak Ibu kan tidak terbiasa, kalau saya terbiasa. Nah, yang kedua, ini adalah barang sejarah. Ini adalah barang sejarah. Kalau Bapak Ibu pergi ke museum melihat Tripitaka seperti ini, Bapak Ibu nggak akan ngerti isinya apa, betul ya? Sekarang kita bisa melihat isi dari Tripitaka yang kalau Bapak Ibu ke museum pun hanya bisa melihat Tripitaka sebagai barang sejarah. Sekarang Bapak Ibu berkesempatan belajar secara langsung. Kalau zaman dulu para biku ingin belajar seperti ini, mereka harus berjuang untuk sampai di India, di Nalanda. Dan bagi mereka yang belum sanggup sampai di Nalanda, mereka belajar dulu di Sumatera, Sriwijaya. Makanya kalau kita belajar dulu ada biksu Itsing, ya, Itsing datang ke Sumatera. Kenapa? Itu adalah perjalanan ke Nalanda. Ke Sumatera dulu, transit di Sumatera, baru lanjut ke Nalanda. Dulu di Nalanda itu ujian. Kalau mau masuk wihara Nalanda di India itu ujian. Kalau gagal nggak boleh masuk. Iya. Jadi ada ujiannya. Jadi para biku yang ingin belajar ke sana dulu belajar dulu di Sumatera. Sudah jago baru lanjut ke India. Nah, untung saya dari Sumatera ya. Ini gurunya datang dari Sumatera. Nah, saya sudah masuk Nalanda Bapak Ibu. Saya sudah masuk Nalanda. Tapi tinggal reruntuhan, jadi nggak ada ujian lagi. Apa? Nah, Ibu Dodo juga sudah tamat alumni. Nah. Tapi sama seperti saya di Thailand ya, saya juga berjuang. Saya harus belajar bahasa Thai dulu, baru saya bisa ikut ujiannya. Di Thailand juga ujian kerajaan namanya Nakdam. Dulu juga belajar setengah mati. Nah, itu perjalanannya. Cuma saya nggak usah jalan kaki ke Thailand. Nah, saya naik Lion Air, jadi beruntung. Kalau saya disuruh jalan kaki ke Thailand mungkin setahun, mungkin 1,5 tahun mungkin jalannya. Harus berenang lagi ya. Pulangnya kurus saya. Nah, ini pulangnya gemuk. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini kita belajar ini sebenarnya tidak hanya mendapatkan isi dari pelajaran ini, tapi segenap pengalamannya. Nah, ini luar biasa, indah sekali. Dan memang belajar suta itu makan energi ya, makan energi. Saya sendiri kalau belajar nggak pernah bisa sekali baca habis, itu nggak pernah. Biasanya saya belajar 40 menit saya sudah capek. Jadi 40 menit saya sudah capek, saya garisi pakai pen merah. Kemudian saya istirahat. Saya jalan keliling dulu, atau saya cuci jubah dulu, atau saya meditasi dulu. Nanti sudah fresh baru dilihat lagi. Itu cara belajar. Nanti ini boleh Bapak Ibu bawa pulang bagi yang mau ya, yang tidak mau tidak apa-apa. Nanti pulang boleh baca lagi, biar tahu. Oh, begini baca suta. Suta ini Bayaberawa Sutta sepertinya sudah saya baca 10 kali. Bapak Ibu kan hari ini baru setengah kali toh, belum habis. Ya, nanti 9 kali lagi. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, di sini ya, kegigihan. Paragraf kedua dari bawah.
Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku, dan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Tubuhku tenang dan tidak terganggu, pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Ini sudah bagian sangat penting selanjutnya ya, sangat penting. Selanjutnya bagian yang sangat penting. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, aku masuk dan berdiam dalam jhana pertama yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan pelan-pelan. Ini Sang Buddha masuk ke tahap meditasi. Jhana pertama itu adalah hasil dari konsentrasi tingkat pertama. Siapapun bisa mencapainya, Bapak Ibu pun bisa mencapainya kalau rajin bermeditasi. Nah, untuk masuk ke dalam jhana yang pertama, cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria. Artinya, saat itu Bapak Ibu tidak sedang menikmati kenikmatan indria, ya. Oleh karena itu ada orang yang bertanya ke saya, "Bante, boleh enggak meditasi sambil dengar musik?" Boleh, tetapi itu bukan meditasi Buddhis, ya. Itu hanya menenangkan pikiran. Dia dengan musik, duduk begini, pose meditasi, yaitu bukan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis itu harus terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, ya. Jauh dari musik, jauh dari aroma sate. Ya, kalau ada aroma sate gimana meditasi ya? Wah, lapar jadinya ya. Apalagi kalau atas sila. Nah, semakin lapar ya. Nah, jadi harus terasing dari kenikmatan indria. Yang kedua, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Apa itu kondisi tidak bermanfaat? Kebencian, keserakahan ya, ego, kesombongan. Gak bisa kalau Bapak Ibu lagi marah kemudian bermeditasi, sulit ya. Ada orang yang dibenci, terngiang-ngiang terus di pikiran, susah bermeditasi ya. Aku masuk dan berdiam dalam jhana pertama. Nah, ini yang pakai ada bawa pen, jhana pertama ini digarisi ya. Kenapa? Karena jhana ini cukup sering disalahpahami oleh umat Buddha. Jhana itu dikaitkan dengan pencapaian kesaktian. Tidak. Jhana itu adalah tingkat konsentrasi, tingkat ketenangan batin. Jadi begini, nanti saya akan jelaskan. Setelah ini Bapak Ibu akan menjadi sangat jelas. Misalkan ini batinnya orang biasa, seperti ombak. Nah, lautan itu kan di atasnya penuh dengan ombak toh, permukaan laut itu. Nah, ini pikiran manusia. Pikiran manusia itu susah tenangnya. Kemudian dia bermeditasi. Semakin bermeditasi, pikirannya semakin tenang. Masuk jhana pertama, masuk jhana kedua, masuk jhana ketiga, masuk jhana keempat. Semakin tinggi jhananya, artinya pikirannya semakin tenang. Persis seperti lautan yang ngombak-ngombak itu kan cuma di atas, di dalamnya itu tenang. Nah, tenang seperti apa Bante? Kita baca yang selanjutnya. Setelah kita baca yang selanjutnya akan saya jelaskan dan akan menjadi sangat jelas ya. Selanjutnya halaman 4. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jhana kedua yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran. Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Bapak Ibu yang bawa pen, tolong digarisi jhana kedua. Ya, yang bawa pena, garisi jhana kedua. Yang nggak bawa pena nggak apa-apa, ditekankan saja jhana kedua. Kita lagi bahas jhana kedua. Coba lihat, di bawahnya itu ada tulisan keterpusatan pikiran
tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Betul? Ada ya? Silakan digarisi. Keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Baik. Apa itu tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran? Ini poin paling penting untuk memahami jana kedua. Begini. Pikiran manusia itu ada awalnya. Misalkan besok hari Senin, kita lagi duduk-duduk santai ya. Lagi bengong begitu ya, kepikiran besok Senin ya. Lalu setelah besok Senin kepikiran apa? Besok saya kerja apa ya? Ada tugas apa ya? Nah, besok mau ngantar anak ke sekolah enggak ya? Anak libur enggak ya? Nah, kalau ibu-ibu gimana? Besok masak apa ya? Mau belanja sayuran. Nah, masak apa yang bagus? Nah, pemikiran manusia itu 1 menjadi 10, 10 menjadi 100. Paham maksudnya ya? Awal pemikirannya hanya besok hari Senin, tapi mikirnya jadi 10, jadi 100. Awalnya cuma besok Senin, jadi kepikiran masa apa ya, ini itu. Nanti bisa panjang ceritanya kalau kita nggak berhenti-berhenti, bisa panjang seperti telenovela. Nah, 1 jadi 10, 10 menjadi 100. Awal pikiran bahasa Palinya disebut witaka. Itu yang besok hari Senin. Betul ya? Besok hari Senin. Kemudian dia berkembang biak menjadi pikiran-pikiran yang lain, itu disebut kelangsungan pikiran. Bahasa Palinya disebut wicara. Jadi dua ini disebut witaka dan wicara. Awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Ketika wicara, nah begini, biar hafal. Wicara artinya kelangsungan pikiran, ya. Kadang-kadang diterjemahkan keberlanjutan pemikiran. Kok bisa, Bante? Ternyata kita pakai juga di bahasa Indonesia. V menjadi B, vihara menjadi biara, viapada menjadi biapada, vicara atau wicara menjadi bicara. Apa yang kita bicarakan adalah keberlanjutan dari pemikiran, betul ya? Hanya maknanya sudah beda. Kalau makna dalam bahasa Pali adalah perkembangbiakan pikiran. Nah, pikiran itu sendiri di dalamnya berbentuk 2 jenis. 1 obrolan hati, 1 gambaran pikiran, betul? Kita ngobrol dengan diri sendiri, contoh besok hari Senin. Tapi kadang-kadang tidak dalam ucapan, tidak dalam audio, tapi munculnya adalah gambaran. Termenung, duduk begini santai, tiba-tiba terlihat gambar Candi Mendut. Gara-gara muncul gambar Candi Mendut, jadi muncul gambaran Wihara Mendut. Jadi kepikiran Bante Panyawaro. Tapi biasanya setelah ada gambaran muncul juga ucapan-ucapan. Mereka bergandengan. Ya, ini disebut pikiran. Pikiran itu berbentuk ucapan dan gambaran. Pada jana kedua, tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Betul? Berarti ketika Bapak Ibu mencapai jana kedua, batin Bapak Ibu tidak ada suara sedikit pun, tidak ada gambaran sedikit pun, tidak ada pemikiran sedikit pun. Betul? Bayangkan seberapa tenangnya itu. Maka jana kedua ini disebut diamnya para suciwan. Karena menjadi diam, batinnya menjadi diam. Bahasa Inggrisnya disebut di Aryan silent. Silent, kayak HP sudah di silent. Betul ya? Disuruh diam. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mengerti jana kedua ini, bisa enggak seseorang bermeditasi dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia? Bisa. Tapi kalau dia terus mengucapkan kalimat itu
dia tidak akan sampai ke jana kedua. Betul ya? Karena jana kedua kan diem. Terus caranya bagaimana, Bante? Meditasi dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia itu hanyalah meditasi awal. Setelah batin menjadi tenang, semua ucapan itu ditinggalkan. Kalaupun Bapak Ibu mau menggunakan metode itu boleh. Tapi setelah meditasi, kalau ingin mencapai jana ya, kalau nggak ingin mencapai jana kan saya nggak bisa larang, ya terserah. Betul ya? Mau ganti kalimatnya terserah, saya nggak bisa larang. Tapi kalau ingin mencapai tingkat-tingkat batin yang lebih tinggi, boleh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai satu ketika sudah tenang, ucapan-ucapan itu ditinggalkan. Ya. Tetapi kalau saya pribadi hanya selalu mulai dengan meditasi nafas saja. Saya tidak menggunakan objek yang lain. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Terbalik ya? Ya, ala bisa karena biasa ya. Ya. Jadi saya memang khusus melatih meditasi nafas, tidak mengganti-ganti objek agar menjadi sangat terampil. Nah, karena dalam meditasi nafas itu memang sudah nggak ada ucapan. Jadi tidak ada yang perlu saya tinggalkan. Di Thailand itu ada metode Buddho, itu tidak ada di Tripitaka. Itu semua ajaran para biku, tidak ada di Tripitaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, nggak ada di Tripitaka. Itu hanya metode awal agar Bapak Ibu lebih gampang, begitu ya? Oke, lanjut. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencapai jana kedua ini, tadi dikatakan batin Bapak Ibu menjadi diam, tiba-tiba, nggak tiba-tiba ya, prosesnya adalah muncul sukacita dan kenikmatan dalam batin. Jadi orang yang mencapai jana ini, batinnya itu menjadi sangat bahagia, beneran. Ketika Bapak Ibu mencapai jana nanti Bapak Ibu akan terkejut. Kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Beneran Bante? Silahkan coba. Kan begitu ya? Nah, Bapak Ibu, wah rupanya meditasi itu penuh kebahagiaan. Kata Sang Buddha. Kalau saya nggak bilang kata Sang Buddha, nanti dibilang saya kasih kode begitu ya. Ya, biku tidak boleh memberitahu apapun mengenai pencapaian batin. Itu winaya. Jadi saya tidak boleh menceritakan pencapaian batin. Bapak Ibu jangan nanya saya nanti setelah ini ya. Bante sudah jana berapa? Jangan nanya. Ya, saya tidak boleh jawab ya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau Bapak Ibu prosesnya benar, batin akan muncul kebahagiaan luar biasa dari keterpusatan pikiran. Kita kembali ke jana 1. Nah, ini menjadi sangat menarik. Coba lihat halaman 3 paragraf terakhir. Jana 1 masih ada awal pikiran dan kelangsungan pikiran enggak? Masih ada ya? Masih ada. Nah, jadi sebenarnya jana 1 itu witaka dan wicara itu melemah. Tapi di sini tidak ditulis melemah. Di penerjemahan lain ditulis melemah atau di sutta yang lain, ya. Jadi melemahnya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu bermeditasi, nafas masuk, nafas keluar, nanti pelan-pelan pikiran yang tadi ribut-ribut itu akan melemah, tapi masih ada. Ya. Kalau mengharapkan dia lenyap begitu saja, itu jana kedua. Sulit bagi orang umum. Misalkan dia rajin meditasi sehari 4 jam, mungkin dia akan mencapai jana kedua setelah beberapa tahun. Tapi tergantung bakat setiap orang berbeda-beda. Kalau di zaman kehidupan yang lampau dia sudah sering bermeditasi, maka di kehidupan ini dia akan menjadi lebih mudah. Ya. Nanti saya meditasi seminggu 20 menit. Wah, nggak tahu kapan ya. Bersabarlah. Tapi kalau ingin mencapai jana ya setiap hari meditasi, pagi 1 jam, sore 1 jam ya, dilatih. Ya mungkin setelah beberapa tahun Bapak Ibu bisa mencapai tingkat jana.
Kok sulit Bante? Ya memang sulit ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Yang kita kejar ini bukan jana. Jana ini hanya memberitahu kita kalau kita meditasinya benar, ngerti ya? Tapi jana ini tidak dikejar. Kenapa tidak dikejar? Belajar dhamma itu bukan belajar mengejar, tapi belajar melepas. Melepas kemarahan, melepas keserakahan, melepas ego, nah melepas obsesi-obsesi. Bermeditasi itu adalah latihan pelepasan. Jadi kalau Bapak Ibu bermeditasi dengan berpikir harus jana, enggak akan mencapai. Meditasi itu bukan mencari, tetapi melepas. Kita belajar ini supaya tahu yang benar itu seperti apa, begitu ya. Nah, di jana pertama Bapak Ibu dikenal dengan adanya 5 kondisi. Jana pertama itu ada witaka, wicara, sukha, piti, ekagata. Witaka, wicara tadi sudah hafal ya. Sukha kebahagiaan, piti kegiuran. Sukha dan piti ini sama-sama kebahagiaan. Ya, yang satu fokusnya di batin, yang satu fokusnya di badan. Bapak Ibu nggak usah pikirkan, nggak usah dipikirkan, nanti jadi bingung. Intinya jana 1 itu witaka, wicara, sukha, piti, ekagata. Ekagata itu apa? Kemanunggalan pikiran. Eka manunggal toh? Ekagata, kemanunggalan pikiran. Loh, kenapa pikirannya manunggal Bante? Manunggal pada objek, betul ya? Nafas masuk, nafas keluar. Jadi jana 1 itu witaka, wicara, sukha, piti, ekagata. Kalau diterjemahkan batin Bapak Ibu penuh dengan kebahagiaan dan kegiuran, disertai awal pikiran dan kelangsungan pikiran yang telah melemah. Nah, kita lanjut ke jana kedua. Jana kedua Bapak Ibu, witaka dan wicara lenyap, betul ya? Yang tersisa hanya sukha, piti, dan ekagata. Sukha kebahagiaan, piti kegiuran, ekagata kemanunggalan pikiran. Makanya kalimat terakhir coba dibaca. Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Betul ya? Konsentrasi ini adalah ekagata, kemanunggalan pikiran. Sukacita dan kenikmatan ini adalah sukha dan piti. Ketika Bapak Ibu mencapai jana kedua, batin menjadi diam. Tidak ada sepatah kata pun, muncul kebahagiaan luar biasa di batin, dan batin menjadi sangat manunggal. Ciri-ciri lain dari jana adalah batin menjadi sangat jernih, sangat jernih. Kemudian dikatakan batin menjadi bercahaya. Jah artinya terbakar. Jadi jana itu berasal dari kata seperti batin yang terbakar, tapi bukan terbakar, tapi menjadi sangat terang. Ya, batin menjadi sangat terang. Akar kata jah artinya terbakar. Nah, batin Bapak Ibu menjadi begitu jernih, begitu terang, dan begitu berkekuatan. Gimana Bante maksudnya? Ya, Bapak Ibu cepat-cepatlah merealisasikannya ya. Karena sulit itu diceritainnya. Misalkan begini, coba kalau Bapak Ibu semua di ruangan ini belum pernah makan buah sawo seumur hidupnya, misalkan ya, gimana coba saya mau jelasin? Sawo itu Bapak Ibu ya manis, lembut, kemudian aduh susah ya, dijelaskan seperti apapun Bapak Ibu tidak akan paham rasa sawo. Tapi ya bisa membayangkan. Tapi setidaknya Bapak Ibu jadi tahu kalau sawo itu enak, tidak beracun, layak untuk dimakan sebagai informasi. Tapi kapan Bapak Ibu bisa mengetahui secara mesti, secara pasti rasa sawo? Ketika dimakan, begitu ya? Nah, saya bagikan sawo satu-satu makan. Oh, gitu toh Bante. Mau lagi dijelaskan? Enggak perlu dijelaskan, sudah tahu. Nah, tetapi di sini kita belajar agar Bapak Ibu bisa meraba, ya, bisa tahu yang benar seperti apa. Nanti Bapak Ibu mau merasakannya, rajin-rajinlah bermeditasi ya. Nah, setelah ini pulang rumah semuanya meditasi 1 hari berjam-jam. Nah, nanti orang rumahnya bingung.
kok jadi rajin meditasi ya? Ya ternyata cuma 3 hari rajinnya. Kita lanjutkan ya. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, masih merasakan kenikmatan pada jasmani, aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga, yang sehubungan dengannya para mulia mengatakan, ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Ketika seseorang mencapai jana ketiga, Bapak Ibu, batinnya itu hanya memiliki 2 hal, sukha dan ekagata. Tadi di jana kedua dia merasakan 2 jenis kebahagiaan, satu sukha, satu piti. Ketika dia masuk jana ketiga, piti ditinggalkan, piti sudah tidak dirasakan. Yang ada adalah sukha dan ekagata. Otomatis sukha ini menjadi lebih terkonsentrasi. Jadi jana ketiga itu lebih membahagiakan dari jana kedua. Begitu ya. Nah, sekarang sudah jana ke-3 ya. Sekarang ini terakhir. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Nah, kalau baca sendiri ini sangat membingungkan, betul ya? Nah, maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mencapai jana keempat, ternyata di dalam jana keempat ini batinnya itu hanya tersisa 2 hal, ekagata dan upekha. Ekagata itu kemanunggalan pikiran atau kemanunggalan batin, upekha itu keseimbangan. Anehnya, upekha ini bukan kebahagiaan tapi bukan penderitaan. Aneh ya? Nah, kenapa? Ternyata ketika seseorang mencapai jana keempat, dia tidak lagi merasakan kebahagiaan yang bisa dibayangkan oleh siapapun yang belum mencapai jana keempat ini. Mau dikatakan kebahagiaan juga bukan kebahagiaan, tapi adalah ketenang seimbangan. Tetapi kita tahu bahwa jana keempat itu adalah keadaan yang lebih nyaman daripada jana ketiga. Sekarang bingung ya? Jana ini semuanya adalah kebahagiaan, tapi ketika mencapai jana keempat, ini adalah kebahagiaan yang sudah nggak bisa disebut sebagai kebahagiaan. Aduh, pusing dah saya ya, pusing ya. Nah, oleh karena itu memang menjelaskan perasaan itu sangat sulit ya. Seperti ada anak SD nanya, anak TK nanya, Bu, Pak, jatuh cinta itu kayak apa? Kan begitu ya. Lalu dijelaskan, jatuh cinta itu ya, kamu itu mikirin seseorang, nggak bisa berhenti-berhenti, nggak pengen makan lah, nggak pengen apa-apa, pengennya ketemu dia. Nanti kalau ketemu nggak bisa bicara, nggak ketemu rindu, kadang kalau nggak ketemu bisa sampai demam. Lalu anak kecil itu mikir, kok menderita ya? Enggak, cinta itu menyenangkan. Bingung toh? Memang ada hal-hal yang anak ini nggak bisa ngerti. Sampai satu ketika dia sudah SD kelas 6 atau SMP kelas 1, SMP kelas 2, dia jatuh cinta. Oh, kayak begini, begitu ya. Nah, jana keempat ini Sang Buddha menjelaskannya demikian, kita bacanya bingung. Betul ya? Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan. Kegembiraan lenyap, kesedihan lenyap. Aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Bingung ya. Tapi intinya beliau menjelaskan bahwa seseorang yang mencapai jana keempat ini, batinnya penuh dengan ketenang seimbangan. Ini adalah tingkat ketenangan yang tertinggi
satu level di bawah nibbana, ya. Satu level di bawah nibbana. Sebenarnya mereka yang mencapai jana ini dikatakan oleh Sang Buddha merasakan sebagian cita rasa nibbana. Nibbana pencapaian tertinggi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah ada yang pernah mencapai jana keempat? Nah. Yang mana tahu sudah, ya. Nah, kan kata Sang Buddha, umat saja ada yang mencapai arahat, gitu ya. Ya, kalau yang belum nanti selamat berjuang, ya. Mungkin perlu beberapa kehidupan, ya. Iya, kita lanjutkan. Ini tinggal 3 terakhir. Yang selanjutnya ini juga informasi yang menyenangkannya, informasi yang baik. Beliau sudah jana keempat, ya. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah ketika beliau mencapai jana keempat ini masih ada ketakutan? Tidak ada. Ketika beliau masuk ke dalam keadaan jana, tidak ada ketakutan di dalamnya. Karena batinnya yang ada itu hanya penuh dengan kebahagiaan. Saya kasih sedikit penjelasan ke Bapak Ibu. Ini tidak ada di kitab, tapi Bapak Ibu jadi bisa tahu kok jana itu bisa sebahagia itu, dan tidak ada ketakutan yang bisa masuk ke dalam batin seseorang yang mencapai jana. Saya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu, ada seseorang, anak satu-satunya, ini contoh saja ya, amit-amit, bukan siapapun, fiksi ini. Ada seseorang, putra satu-satunya, masih kecil, masih berusia 10 tahun, dibunuh sama tetangganya. Begitu bapak ini tahu anaknya dibunuh, dia naik pitam. Dia marah luar biasa, dia pergi mengambil parang. Tetangga ini yang bunuh anaknya kabur, lari sampai ke kuburan. Pertanyaan saya, ayah yang sedang naik pitam itu mengejar sampai ke kuburan, apakah dia akan takut angkernya kuburan? Sedikit pun tidak ada. Kenapa? Karena batinnya dipenuhi oleh kemarahan. Ketakutan itu enggak punya celah untuk masuk. Sedikit ketakutan pun tidak ada. Karena batin dipenuhi oleh kemarahan. Nah, jana ini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mudah-mudahan cepat-cepat mencapai jana, ya. Nah, ini harus dicapai sebenarnya kalau umat Buddha yang rajin, ya. Dan bisa dicapai kalau rajin, ya. Begitu bahagia Bapak Ibu, sedikit ketakutan pun tidak bisa masuk ke dalam batin. Sangat bahagia. Jadi Bapak Ibu meditasi di kuburan pun tidak ada ketakutan sedikit pun, karena ketakutan enggak bisa masuk. Yang ada adalah kebahagiaan luar biasa tinggi. Nah, lebih kurang seperti itu, ya. Bahkan tidak hanya ketakutan, kebencian juga enggak bisa masuk, ya, dan yang lainnya dan yang lainnya. Selanjutnya, ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan ingatan kehidupan lampau. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran, banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia, banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia. Dari sana aku muncul kembali di tempat lain. Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia. Dari sana aku muncul kembali di sini.
Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya, aku mengingat banyak kehidupan lampau. Ya. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ini muncul oleh Sang Buddha, dicapai oleh Sang Buddha pada jaga pertama malam itu. Satu jaga pertama itu 4 jam. Jadi satu hari itu ada 3 jaga malam dan 3 jaga siang. Ya. Bapak Ibu lihat, setelah Sang Buddha mencapai jana keempat, beliau memiliki tingkat konsentrasi yang maha tinggi. Beliau menggunakan konsentrasi pikiran yang luar biasa itu untuk mengingat kehidupan lampau. Ya. Kalau kita Bapak Ibu, ya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang konsentrasinya tidak kuat, jangankan mengingat kehidupan lampau ya. Semalam makan apa aja lupa ya. Nah, Bapak Ibu 3 hari yang lalu siangnya makan apa? Masih ingat enggak? Nah, kira-kira begitu ya. Apalagi mengingat kehidupan lampau, sulit ya. Tetapi beliau menggunakan jana keempat mengingat kehidupan lampau. Selanjutnya, ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan mereka, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali dalam kondisi buruk di alam rendah, dalam kehancuran bahkan di dalam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku. Pada jaga kedua malam itu, ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, begini. Setelah beliau mencapai jana keempat, beliau mundur kehidupan beliau, betul? Melihat kehidupan lampau. Beliau mundur sampai 91 kalpa. Satu kalpa itu adalah satu pengembangan dan penyusutan dunia, waktu yang sangat lama. Tidak tahu itu berapa miliar tahun. Beliau mundur untuk mengingat 91 kalpa. Kenapa beliau mundur kehidupan ini? Saya pikir untuk mencari misteri kehidupan. Kalau Bapak Ibu sudah punya kekuatan jana keempat, lalu Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih misteri kehidupan ini, caranya bagaimana? Ya lihat, sebelum kita di sini kita dari mana, betul ya? Ada enggak yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan? Ceritanya bagaimana? Saya diciptakan dari apa?
Ya beliau mundur kehidupannya untuk mencari sebab musabab. Tetapi sudah mundur 91 kalpa pun nggak ketemu awal kehidupan. Akhirnya beliau nyetop, nggak ketemu awalnya. Dimundur terus itu sudah nggak ketemu awalnya. Baru beliau majuin satu persatu. Ketika beliau majuin satu persatu, barulah jelas terlihat semuanya. Ternyata antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lainnya saling mempengaruhi, saling berkesinambungan. Kalau kita berbuat baik di kehidupan ini, kehidupan yang akan datang menjadi bahagia. Seseorang berbuat jahat di kehidupan ini, kehidupan yang akan datang dia menderita. Dia lahir di banyak alam kehidupan. Jadi ketika beliau mundur 91 kalpa, beliau menemukan bahwa manusia itu lahir mati di dalam samsara. Ada yang namanya kelahiran ulang atau punarbawa. Tapi ketika beliau majuin kehidupan ini satu persatu, beliau memahami banyak dhamma. Betul ya? Kama wipaka, paticca samupada, anicca dukkha anatta. Ini dilihat semuanya ketika beliau melihat korelasi antar satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Setelah itu bagaimana? Beliau mencari akar dari semuanya, dan ternyata akar dari semuanya disebut asawa. Beliau berjuang melenyapkan asawa ini. Nah, kita lanjut untuk membaca ya. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya asawa. Di sini diterjemahkan sebagai noda-noda ya. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah asal mula penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah asal mula asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah lenyapnya asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya ini adalah jalan menuju lenyapnya asawa. Bapak Ibu Saudara, asawa ini kalau diterjemahkan secara lebih luas, artinya adalah batin yang bocor tidak terkendali ya. Jadi ternyata akar dari semua samsara hidup mati lahir mati yang tidak berhenti ini adalah pikiran kita sendiri. Pikiran manusia itu bocor. Nah, bocornya pikiran itu disebut asawa. Ini persis seperti Bapak Ibu bermimpi. Ketika Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu akan bermimpi. Kisah dalam mimpi itu bocor, tidak bisa kita atur. Betul ya, mimpi nggak bisa diatur ya. Kalau bisa mimpi diatur enak juga. Nanti malam kita tidur janjian jalan-jalan ke Tokyo ya. Oh, ini masa pandemi tiketnya mahal. Tiket ke Tokyo dari Jakarta sekarang mungkin pergi 6 juta, pulang 6 juta. Waduh, mahal ya. Nah, sekarang kita janjian tidur gratis, tahu-tahu di Tokyo. Tapi enggak seperti itu kenyataannya. Bapak Ibu sebelum tidur itu bertekad mau ke Tokyo, Kyoto, Sapporo. Tokyo, Kyoto, Sapporo, Tokyo, Kyoto, Sapporo. Wah, ini sudah baca mantra ini supaya mimpinya nanti jalan-jalan ke Tokyo, Kyoto, Sapporo ya. Mimpinya apa? Kuntilanak, Bapak Ibu. Lah memang mimpi kan nggak bisa kita atur ya. Nah, kadang-kadang dunia hidup ini aneh. Tidak nonton film yang menakutkan, tidak cerita hantu dengan teman, tapi tahu-tahu tidur itu mimpi hantu. Pernah begitu? Bisa begitu ya? Ya, nanti coba renungkan, pernah enggak begitu ya? Nah, ternyata
Batin kita itu bocor Bapak Ibu ya. Asawa ini adalah kotoran batin yang paling halus yang akan Bapak Ibu temui pada akhirnya ketika berjuang mencapai tingkat arahat. Nah, karena ada asawa, hidup kita lahir mati. Tentu penjelasan saya ini terlalu sederhana untuk mewakili asawa ya. Asawa yang tidak seperti mimpi itu hanya sebagai perumpamaan agar Bapak Ibu bisa membayangkan. Tapi Sang Buddha pernah mengatakan segala sesuatu itu dipelopori dan diciptakan oleh pikiran. Jadi selama pikiran kita masih ada asawa, kita belum mencapai arahat ya. Nah, kapan mimpi itu selesai? Kalau Bapak Ibu bermimpi, kapan mimpi itu selesai? Bangun, betul ya? Makanya apa arti kata Buddha? Yang telah bangun. Iya, the awakening one, yang telah bangun atau yang telah sadar. Bangun dari apa? Dari mimpi samsara yang panjang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di jaga ketiga ini Sang Buddha telah melenyapkan asawa. Kita baca selanjutnya. Ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dan dari noda ketidaktahuan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan terbebaskan. Aku secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi makhluk apapun. Ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul, seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, pencapaian jaga ketiga inilah yang kita rayakan setiap tahunnya sebagai detik-detik Waisak ya. Itu adalah detik-detik Sang Buddha mencapai pencerahan, detik-detik Sang Buddha melenyapkan asawa. Bapak Ibu, 3 proses ini dikenal dengan sebutan Tewija. 3 pengetahuan. Bahasa Palinya Tewija ya. Mundur kehidupan, mundur melihat kehidupan lampau, melihat korelasi antar kehidupan, dan melenyapkan asawa ya. Kita lanjutkan. Sekarang Brahmana, engkau mungkin berpikir, mungkin petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian dan delusi, bahkan sampai hari ini, sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Tetapi engkau jangan berpikir demikian. Adalah karena aku melihat 2 manfaat, maka aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini, dan aku berbelas kasih pada generasi mendatang. Tentu saja. Nah, kita stop dulu. Bapak Ibu Saudara, di sini Sang Buddha menjelaskan ke Brahmana ini, walaupun sekarang beliau sudah tidak ada tugas, dalam artian kan sudah mencapai kebudaan. Beliau kan sudah tidak harus berlatih di hutan toh. Tapi kenapa beliau masih di hutan? Karena melihat 2 manfaat. 1, sebagai contoh untuk biku junior. Nah, jadi beliau tetap tinggal di hutan agar biku junior ikut mau tinggal di hutan. Yang kedua, hutan itu menyenangkan bagi beliau. Karena seorang petapa senang bermeditasi. Kalau di kota akan diganggu oleh 2 hal. Sebenarnya 3 hal ya. 1, kota itu ribut ya, banyak suara. Yang kedua, ada persepsi kota. Kalau kita pergi ke hutan, langsung persepsinya adalah persepsi hutan. Dan itu membawa kenyamanan ketika kita mau bermeditasi. Dan satu lagi adalah sedikit tamu. Kalau Bapak Ibu, seorang petapa tinggal di kota, banyak tamu ya. Nah, makanya Bante Panya tinggalnya di desa Mungkit. Saya tidak bisa bayangkan kalau Bante Panya tinggal di Jakarta, bagaimana beliau menjalani kehidupan.
akan diserbu oleh tamu. Beliau sudah di desa Mungkit pun tamunya masih datang, begitu ya. Tidak janjian lagi, ingin bertemu. Tapi biasanya ya kalau tidak janjian sulit ya. Karena begini, kalau ditemuin semua habis waktunya. Apalagi beliau terkenal se-Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudara, paragraf terakhir ya. Tentu saja adalah karena Guru Gotama adalah seorang yang sempurna, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, maka beliau berbelas kasih pada generasi mendatang. Menakjubkan Guru Gotama, menakjubkan Guru Gotama. Guru Gotama telah menjelaskan Dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan pada yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang melihat, memiliki penglihatan, dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sejak hari ini sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang pengikut awam yang telah menerima perlindungan dari beliau seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Brahmana Janusoni ini memilih menjadi umat Buddha, betul ya? Tapi tidak semua kejadiannya seperti ini. Ada yang setelah Sang Buddha selesai menjelaskan ya dia juga tidak merasa itu jawaban yang baik. Ada juga biasa-biasa saja. Ada yang jalan pergi saja. Tapi di kasus ini Brahmana Janusoni dia memilih menjadi murid Sang Buddha. Dia kagum dengan Dhamma. Bapak Ibu Saudara, terakhir setelah itu kita tanya jawab bagi yang mau. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dari sutta ini kita belajar bahwa sebaiknya seorang biku tinggal di hutan. Tapi ternyata ada efek sampingnya. Itu terjadi di Korea Selatan. Di Korea Selatan para biku tinggal di atas gunung. Karena mereka Mahayana, mereka tidak perlu pindah patah. Makanannya bisa nanam sendiri, masak sendiri. Nah, jadi akhirnya mereka nanam sendiri, masak sendiri, cari kayu bakar, karena mereka sudah tinggalnya di atas gunung. Dan kehidupan para biksu seperti itu sampai puluhan tahun. Ketika para biksu turun gunung, apa yang terjadi? Umat Buddhanya sudah habis. Semua pindah agama Kristen. Sejak saat itu para biksu jadi sadar, oh tidak boleh ke gunung terus, harus juga mengajar, turun gunung juga. Nah sekarang di Korea Selatan umat Buddha ada 10%. Nah kalau para biku di Indonesia semuanya naik gunung, pas saya balik tinggal Bu Dodo. Yang lainnya sudah pindah semua. Kenapa demikian Bapak Ibu? Di Indonesia pun sebenarnya terjadi ya, umat Buddha sekarang tinggal 0,7%. Makanya di STI sebenarnya ada peraturan, Bapak Ibu tidak tahu ya. Biku di STI itu dianjurkan tidak pergi ke luar negeri. Makanya semuanya di dalam negeri. Yang mau ke luar negeri itu dibatasi. Semuanya juga ingin pergi. Betul ya? Siapa coba nggak ingin belajar ke Sri Lanka, belajar ke India, belajar ke Thailand, dan tidak perlu biaya. Di sana itu ya nggak perlu biaya, karena di sana kan diwihara, hanya keluar dana tiket untuk pertama. Banyak umat mau menyediakan dana tiket. Jadi Bapak Ibu, kalau di STI tidak ada anjuran itu, semua bikunya hilang, betul ya? Semuanya pada belajar keluar. Ya sudah, nggak apa-apa. Saling membantu, bikunya memutuskan tidak semua ke luar negeri, sembari mengajar Dhamma sambil praktek Dhamma. Yang pergi ke luar negeri pun pulang, begitu ya. Nah saya kemarin ke Thailand 4 tahun pulang. Kalau nggak pulang kita hari ini belum ketemu, saya di sana terus. Bapak Ibu Saudara, jadi ada walaupun sangat bermanfaat, tapi untuk menjaga agar Dhamma tidak hilang ya, para biku membagi waktu, kadang di kota, kadang di desa. Ya, ini pelajaran yang panjang sekali ya.
Beginilah rasanya belajar suta Bapak Ibu ya. Beginilah rasanya. Memang tidak gampang. Saya menjalani ini bertahun-tahun ya. Kadang saya belajar kalau ada gurunya saya bawa minyak angin. Kalau sudah nggak tahan, minyak anginnya taruh di tangan, lepas kacamata, ini gosok di wajah. Nah, pedes toh, karena pedes semangat lagi. Ya Bapak Ibu, ini Majjhima Nikaya, hanya 6 halaman. Beberapa suta bisa 30 halaman. Ya, biasanya suta-suta di dalam Digha Nikaya. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita belajar suta yang bermanfaat sekali. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh ya. Di sini Sang Buddha telah mencapai pencerahan sempurna yang artinya telah merealisasi nibbana. Sebenarnya nibbana itu suatu kebahagiaan yang sejati atau padam yang tidak ada rasa apa-apa. Itu saja Bante, terima kasih. Baik. Nibbana itu dikatakan padamnya kotoran batin. Ya, jadi ketika dikatakan padam adalah padamnya kotoran batin. Nah, selain itu, kalau dikaji secara dhamma yang lebih mendalam, ketika seseorang mencapai nibbana pun kesadarannya padam, winyananya itu padam. Jadi setelah dia meninggal, ketika masih ada tubuh, ya, dengan ketika tidak ada tubuh keadaannya berbeda. Katakanlah setelah seorang arahat ini meninggal, maka padamlah semuanya, termasuk kesadarannya. Tetapi sangat sulit dimaknai oleh kita. Bagaimana dikatakan padamnya kesadaran, ya? Tetapi itu adalah kondisi batin yang tertinggi. Nah, memang sulit untuk kita renungkan. Memang seperti yang saya katakan tadi, keadaan-keadaan batin ini hanya bisa kita pahami secara teori. Kalau kita belum merealisasikannya, kita juga nggak tahu perasaannya seperti apa ya. Tetapi kalau ditanya apakah itu kepadaman, ya, itu adalah kepadaman kotoran batin dan bahkan kepadaman kesadaran. Lalu apakah itu kebahagiaan? Ya, itu juga adalah kebahagiaan. Karena Sang Buddha mengatakan nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, bagaimana keadaan seseorang ketika padamnya kotoran batin, padamnya kesadaran, bahkan masuk ke dalam keadaan nibbana, dikatakan sebagai keadaan yang tertinggi, keadaan yang bahagia. Saya pikir sulit akan kita bayangkan sampai kita merealisasikannya. Ya, seperti itu ya Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Boleh, silahkan. Maksudnya apa? Oh iya. Masih bingung ya? Boleh. Satu dulu, nanti baru nanya lagi. Kalau enggak saya lupa. Begini. Bernafas itu ketika pertama kali nafas masuk, ya, ini kan nafas masuk. Coba saya bernafas ya, nafas masuk. Nafas keluar. Nah, pertama nafas masuk itu di awal ini, ketika tarikan pertama kali kita tahu nafas masuk, betul ya? Nah, proses yang ini, yang awal ini. Nah, setelah nafas masuk kan prosesnya panjang. Nah, seluruh proses lainnya itu yang panjang itu disebut tubuh nafas. Nah, kalau bingung nggak usah dipikirkan. Yang penting adalah seluruh proses nafasnya masuk. Ya, seluruh proses nafas masuk itu selain awal, seluruh proses lainnya disebut tubuh. Ya. Nah, jadi nafas masuk
Awal nafas masuk kita ketahui, kemudian seluruh prosesnya, awal nafas itu keluar dan seluruh prosesnya. Saya berikan contoh ya, nafas masuk. Nah, ini nafas masuk. Pertama nafas keluar. Nah, ini proses pertama. Pertama keluarnya kita ketahui. Nah, seluruh proses yang lainnya itu disebut tubuh nafas. Ya, itu istilah Sang Buddha sebenarnya. Iya, kayak nggak terasa nggak apa-apa. Pelan-pelan, nanti lama-lama terasa. Beda guru, beda cara mengajar ya. Yang paling terkenal, bukan paling terkenal juga, yang akhir-akhir ini populer adalah pengajaran bahwa memperhatikan ini, permukaan hidung ini, sehingga kita jelas tahu ketika nafas masuk. Tapi Sang Buddha tidak membuat instruksi seperti itu ya. Saya sangat senang belajar pelan-pelan dari apa yang Sang Buddha jelaskan saja. Itu cara saya mengajar. Nah, jadi saya cukup jarang menggunakan penjelasan biku lain. Kalau saya mendengarkan penjelasan biku lain, saya cross check dulu. Sang Buddha ngajarnya seperti apa. Kenapa? Karena 10 biku bisa 10 teknik. Lah pada bingung semuanya. Saya kembali kepada Anapanasati Sutta. Sutta mengenai meditasi nafas. Nah, di dalam Sutta Anapanasati Sutta itu Sang Buddha tidak memberi instruksi kita perlu memperhatikan bagian mana. Yang perlu kita ketahui hanya nafas masuk. Coba, kalau Bapak Ibu nafas masuk, sama-sama kita bernafas ya. Nafas masuk, nafas keluar. 1, 2, 3. Kita nggak perlu meletakkan perhatian di mana, apakah di ujung hidung, di pertengahan hidung, apakah di pertengahan paru-paru, nggak perlu. Ya kita pasti tahu nafas masuk dan kita pasti tahu nafas keluar. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi kalau dari anjuran Sang Buddha cukup tahu saja. Tidak perlu dipikirkan konsentrasi itu mau diletakkan di mana. Kalau ada yang mengatakan kalau tidak konsentrasi di ujung hidung mana bisa diketahui, itu kekonyolan. Masa bernafas masuk nggak tahu kalau nafas masuk? Betul ya? Nafas masuk ya tahu dong nafas masuk. Ya tahu itu adalah nafas masuk. Tahu itu adalah nafas keluar. Tapi boleh kalau Bapak Ibu merasa teknik seperti itu nyaman untuk Bapak Ibu, silahkan. Tapi kemudian tidak menjadi ngeklaim kalau seseorang tidak meletakkan perhatian di ujung hidung maka dia tidak bisa berkonsentrasi. Jangan ngeklaim seperti itu, karena anjuran Sang Buddha tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi kalau ibu mau meletakkan perhatiannya di sini ujung hidung, permukaan lubang hidung ini, silahkan. Ada orang meletakkan perhatiannya di dada, silahkan. Bapak Ibu latihan dengan banting hantik di Malang di perut. Perut kembang, perut kempis, silahkan. Saya kembali mengikuti anjuran Sang Buddha. Tahu nafas masuk, tahu nafas keluar. Nah, jadi nanti pelan-pelan perhatikan nafas. Pasti kita akan tahu nafas masuk, nafas keluar. Hanya seringnya itu pikiran kabur. Pikiran masih suka main-main, terganggu oleh pemikiran dan imajinasi. Jadi sesungguhnya ketika kita tidak menyadari nafas masuk atau nafas keluar, itu karena terganggu oleh liarnya pikiran. Tapi bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Kalau nanti ada orang yang, Bante, kalau saya bernafas saya beneran gak bisa bedain itu nafas masuk atau nafas keluar. Berarti sarafnya rusak ya. Saraf untuk merasakan nafasnya itu ada yang rusak ya. Tapi kalau ibu mengatakan Bante kadang sulit melihat nafas masuk, nafas keluar, ada kemungkinan pikirannya masih terlalu liar, ya, terganggu oleh pikiran yang lari ke sana kemari. Enggak apa-apa.
rileks, tenang, bahagia, prakteknya diulang-ulang. Di dalam meditasi itu tidak boleh kesal. Ingat ya, semuanya meditasi itu jangan kesal. Rileks, tenang, bahagia. Jadi walaupun meditasinya belum maju, ya pikirannya masih banyak mengganggu, nafas masuk, nafas keluar, 3-4 nafas saja bubar. Tarik lagi, nafas masuk, nafas keluar, 3-4 nafas bubar. Enggak apa-apa. Itu memang prosesnya. Belajar ya seperti itu. Jangan kesal, jangan marah. Nanti dari hari ke hari menjadi lebih tenang. Lebih tenang, lebih tenang. Bapak Ibu sudah praktekkan 3-4 bulan, nanti orang rumah terkejut. Kok kamu jadi jarang marah ya? Nah begitu. Itu artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil. Begitu ya? Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada lagi mau bertanya? Silahkan. Pertanyaan? Boleh, silahkan. Kalau yang meditasi konsep itu karena bocornya pikiran. Meditasi apa? Yang konsep. Konslet. Iya. Bocornya itu jadi saya takut meditasi lagi. Dengan suara sama waktu malam itu lihat gambaran-gambaran. Tapi bukan. Ya. Kalau pikiran kita masih terlalu liar, ya, takut ada gangguan pikiran seperti tadi yang dikatakan konslet tadi, caranya adalah latihan yang basic dulu, ya. Latihan basic itu 2. Jadi di dalam ajaran, di dalam Dhamma, latihan yang paling basic itu sebenarnya adalah mendengarkan Dhamma. Nah, Ibu sering-sering mendengarkan Dhamma, seperti ikut kelas Dhamma ini. Ya. Tentu sila dan praktek berbuat baik tetap dilakukan. Dan praktek yang kedua adalah perenungan. Ya. Jadi Dhamma yang sudah dipelajari ini digunakan sebagai perenungan. Maksudnya perenungan seperti apa? Contoh, kalau satu ketika kita mau marah karena ada hal yang tidak menyenangkan, direnungkan. Saya jangan marah. Ya. Kalau saya marah nanti orang lain jadi tidak nyaman. Saya berbuat karma buruk yang baru. Hari ini saya mendapatkan ketidaknyamanan, ya ini karma buruk saya yang lampau berbuah. Itu perenungan. Banyak orang tidak tahu perenungan itu adalah praktek Dhamma. Jadi Ibu mulailah dari perenungan, ya. Nah, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita merenungkannya, dunia ini ya seperti ini. Kadang-kadang kita merenungkan anicca, contoh melihat tubuh ini bisa sakit, ya. Ya inilah anicca, dulu saya masih kuat, sekarang sudah mulai lemah, saya baru umur 30, sekarang saya sudah agak sakit pinggang, sambil curhat, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, perenungan itu adalah praktek Dhamma. Ibu sering-sering perenungan Dhamma. Tapi jangan renung yang lain ya, perenungan Dhamma, ya. Nanti kalau bisa stabil lagi pikirannya, baru nanti latihan meditasi. Tapi kalau tidak bisa stabil, tidak apa-apa. Kapan-kapan ingin rileks ya, nafas masuk, nafas keluar. Dirasa sudah tidak nyaman, dihentikan begitu. Ya, mulai pelan-pelan lagi. Begitu ya? Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Pak. Ya, kalau mau ikut jalannya Sang Buddha ya boleh ya. Ya, begini, kalau seseorang sudah sotapana, seorang sotapana itu nggak mesti mencapai jana. Ya, tadi kan saya ceritakan, sotapana itu adalah salah satu syarat paling pentingnya adalah pandangannya sudah benar. Ya. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa seorang sotapana paling lama 7 kehidupan dia akan merealisasikan nibbana. Itu adalah prosesnya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah kita perlu melewati yang seperti ini juga? Tidak mesti.
Ini yang dilewati oleh Sang Buddha. Sang Buddha bahkan setelah beliau mengajar, ya, beliau mengajarkan yang lebih praktis. Nah, itulah fungsinya guru. Kadang seorang guru menjalani jalan yang lebih berat, kemudian dia ajarkan ada loh yang lebih praktis. Nah, yang lebih praktis begini. Tapi Bante, kita perlu mencapai jana tidak? Perlu. Kalau tidak mencapai jana, seseorang tidak bisa meninggalkan nafsu duniawi, ya, dan dia tidak bisa mencapai anagami. Nah, jadi begini. Setelah seseorang mencapai jana keempat, salah satu cara agar dia bisa mencapai arahat adalah menggunakan konsentrasi jana keempat itu untuk menginvestigasi pancakanda. Nah, pancakanda itu adalah batin dan jasmani. Dikatakan oleh Bante Sariputta, syair sutanya seperti ini. Saya ulangi syair sutanya, ya. Seorang anagami masuk ke dalam meditasi yang mendalam. Keluar dari meditasi, dia merenungkan pancakanda. Maka seorang anagami memungkinkan mencapai arahat. Ya, jadi itu adalah salah satu cara yang menurut saya paling praktis. Langsung ke tujuannya. Begitu mencapai jana keempat, menggunakan konsentrasi jana keempat, menginvestigasi bentuk-bentukan batin dan hubungannya dengan anicca, dukkha, anatta. Sesungguhnya pada akhirnya orang itu akan melihat bahwa asawa itu perlu dihancurkan. Jadi dia skip step 1 dan step 2-nya Sang Buddha, langsung step 3. Ya, itu cara paling cepat. Ya. Begitu ya Pak, ya. Ya, jadi itu lebih ekspres. Boleh, nanti Bapak sudah capai beritahu saya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan, karena besok saya pulang loh. Ya. Silahkan Pak. Tadi dikatakan yang di Korea itu para biku yang Mahayana di gunung, setelah turun pindah agama itu kok bisa begitu? Apakah selama ini yang dipraktikkannya salah atau gimana? Kok bisa seperti itu? Tidak, kadang bukan yang dipraktekkan salah, ya. Kadang agama tetangga marketingnya lebih gencar. Ya, anak-anaknya hilang. Contoh, misalkan Bapak Ibu hari ini hadir untuk belajar dhamma, anak-anaknya kan tidak ikut. Belum tentu loh Bapak Ibu pulang bisa mengajarkan anak-anak seperti para biku mengajarkan. Tidak semua orang tua bisa seperti itu. 50 yang hadir, yang pinter ngajari anaknya lagi mungkin cuma 10. Yang 40 ada orang tua yang rajin ke wihara tapi dia nggak bisa nularin ke anak, misalkan seperti itu ya. Kalau di kota besar sekarang ada kelas-kelas anak-anak. Jadi anak-anaknya itu diikuti kelas remaja, kelas anak-anak. Nah, nanti guru-guru agama yang ngajari. Kemudian karena tidak ada kehadiran biku, jumlah pelajar dhamma itu juga pasti menurun dari waktu ke waktu. Contoh, misalkan wihara ini begitu bagus. Kalau saya tidak datang kan belum tentu ada acara seperti ini. Betul ya? Nah, pelan-pelannya orang menjadi lupa dengan apa yang dipelajari. Lalu masuk, diajak ke agama lain. Diberi ajaran-ajaran agama lain, bagi dia masuk akal, bagi dia menyenangkan, ya dia pindah. Ada beberapa yang ngerti dhamma kuat, ya dia nggak mau pindah. Tapi yang tidak kuat pindah. Ada yang kuat pun pindah. Kenapa? Mau menikah. Ini adalah masalah terbesar, pernikahan. Kenapa? Karena agama Buddha nggak maksain orang lain masuk agama Buddha kalau mau menikah. Tapi agama lain maksain. Anda harus ganti agama kalau mau nikah sama saya. Permasalahannya begini. Umat Buddha biasanya merasa paham dhamma. Ganti nama di KTP yang nggak apa-apa. Yang penting bisa menikah dulu. Sudah sayang sama orangnya. Yang penting hati saya masih dhamma. Kan begitu ya? Lahir anaknya 4. Itu keluarga sudah agama lain. Anaknya bagaimana?
ikut agama lain. Wong dianya saja sudah tidak ke wihara karena misalkan mengalah agama istri atau suaminya, apalagi anak-anaknya. Akhirnya satu keluarga 5 orang yang Buddhis ini tinggal 1. Itu pun Buddhis simpatisan namanya, karena sudah tidak datang ke wihara. Yang 4 agama lain. Nah ini kalau terus-terusan seperti ini sampai puluhan tahun atau 100 tahun, pelan-pelan habis. Itu terjadi di Kaloran. Kaloran dulu katanya Bante, saya diceritain umat Kaloran. Ada umat Kaloran di sini? Ada ya? Nah, bener nggak? Saya nggak tahu. Saya dulu diceritain. Dulu Kaloran 90% Buddhis. Sekarang tinggal sekitar 65%. Betul ya? Nah, anak mudanya yang datang sisa 1 ya. Nah, ini nanti nikah gimana? Ya. Begitu ya. Jadi ya itu proses alam. Saya pikir bukan karena umatnya tidak mengerti ya, tapi karena proses alam. Terakhir, ajaran Buddha juga adalah ajaran yang memang tidak fokus untuk menambah jumlah umat. Agama Buddha itu paling nggak fokus. Paling nggak fokus ngajak orang, ayo ikut ke wihara, itu paling nggak fokus. Kenapa? Ajaran Buddha itu adalah ajaran kepertapaan. Ngajari kita melenyapkan kotoran batin. Saking sulitnya dhamma ini, bahkan Sang Buddha awal-awalnya kan gak mau ngajari, saking sulitnya. Kemudian Brahma Salpati turun ke bumi memohon ke Sang Buddha, ajarkanlah dhamma. Akan ada orang dengan sedikit debu kotoran batin di batin mereka, ajarkanlah. Nah itu Bapak Ibu kan tadi begitu ya. Brahmacaloka dipati sahampati. Pas enggak? Lebih kurang ya. Lalu apa lanjutannya? Apa? Katanjalika. Enggak kedengaran. Coba bareng-bareng. Saya terjemahkan nanti. 1, 2, 3. Brahmacaloka dipati sahampati katan ya. Ada parita biru enggak? Nggak ada ya, coba minta 1. Mudah-mudahan saya bisa terjemahkan kata per kata. Jadi Bapak Ibu ingat nanti sampai kapanpun. Loh kok Bante nggak hafal Brahmacaloka? Kalau ditanya ya, taruh sini. Saya nggak pernah ikut puja bakti Bapak Ibu. Serius. Ya, jangan cerita-cerita di luar. Selama menjadi umat dulu, saya tidak pernah ikut puja bakti. Serius. Saya cuma ikut Dhamma Kelas. Dhamma Kelas kan nggak ada Brahmacaloka. Puja bakti saya nggak datang. Jadi ini umat yang nggak rajin-rajin banget gitu. Nah, yang nggak rajin-rajin banget saja akhirnya jadi biku. Apalagi yang rajin begitu ya. Saya menyadari itu setelah saya jadi samanera. Halaman berapa? Berapa? 47. Setelah saya jadi samanera, saya ikut puja bakti. Oh, puja bakti seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ya. Oh, yang bagian kedua ini tidak dibaca ya. Dibaca biasanya Santi dasata parajaka jatika. Dibaca enggak? Baca ya. Ini bagian paling penting. Desetu damang anukam pimang pajang. Nah, ini. Santi da artinya di alam semesta ini. Santi idah ya, alam semesta ini. Satta makhluk ya. Bahasa Sanskertanya satwa. Tapi diterjemahkan di bahasa Indonesia jadi hewan, jadi nggak bagus. Tapi ya dulu artinya makhluk hidup. Semua makhluk hidup disebut satwa, bahasa Palinya satta. Jadi ada sabe, satta ya. Satta pa. Nah,
Satapa ini dari kata apa, artinya sedikit. APPA, apa. Satapa, sedikit makhluk hidup, ya. Rajaka adalah debu kotoran batin. Nah, jadi satap, apa, rajaka. Rajaka itu debu kotoran batin. Kalau digabung, sata makhluk hidup, apa sedikit, rajaka debu kotoran batin. Makhluk hidup dengan sedikit kotoran batin, ya. Satapa rajaka, ya. Jatika itu kelahiran. Nah, nama saya apa? Abijato. Nah, jato itu artinya lahir dari kata jati, ya. Jadi jatuh, bukan jatuh itu pleset, ya. Makanya nama saya itu lucu. Abi itu tinggi, jatuh itu lahir. Tapi kalau diplesetin, wah jatuh dari tempat tinggi, wah jangan, ya. Abi jatuh itu, abi itu tinggi, jatuh kelahiran. Jadi kelahiran yang tinggi. Nah, itu kata abi jatuh. Nah, jadi di sini jatika kelahiran. Desetu, babarkanlah. Damang, dhamma, ajaran Sang Buddha, ya. Anukampimang, demi kasih sayang. Anukampimang, demi kasih sayang. Pajang para manusia. Nah, ini kalau diterjemahkan satu-satu, besok keluar ujian, ya. Ya, Santi dasata para jaka jatika desetu damang anukampimang pajang. Jadi bahkan Sang Buddha dulu seperti enggan mengajarkan dhamma karena memang sulit. Ya, jadi karena permohonan Brahma Sampati, Sang Buddha akhirnya mencoba mengajarkan. Dan ketika kondanya bisa memahami, wah beliau senang sekali. Bante kondanya bisa memahami. Ya, jadi itu juga salah satu persoalan agama Buddha sangat tidak fokus pada penyebaran atau menambah jumlah umat. Terakhir, walaupun demikian, ajaran Buddha sekarang itu adalah agama ketiga terbesar di dunia dengan jumlah penganut 500 juta jiwa, padahal enggak pakai marketing, kan begitu, ya. Nah, apalagi kalau jago marketing, wah mungkin lebih lagi, ya. Begitu, ya. Jadi cerita banyak hal saya, ya, gara-gara dimulai dari satu pertanyaan. Bapak Ibu ada lagi mau bertanya? Silahkan, terakhir. Boleh? Atau sudah mau pulang? Rumahnya dekat, ya? Parakan aman enggak? Aman, ya? Ya, saya juga dekat, saya di situ. Ya, bahagia sekali hari ini kita belajar sangat panjang, Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini merasakan bagaimana belajar Tripitaka. Kami para biku, para samanera melewati proses belajar seperti ini juga, ya, selama bertahun-tahun. Hari ini Bapak Ibu bisa merasakan sedikit pengalaman belajar Dhamma yang lebih mendalam. Ya, semoga apa yang Bapak Ibu pelajari membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.